Tapi kalau kita lihat Uni Eropa, kita lihat Australia, kita ngelihat New Zealand, bahkan kita lihat Amerika Latin sekalipun gitu ya, itu demonya besar-besaran anti vaksinnya. Demonya besar-besaran menentang global pandemik yang mereka sadari ternyata ini direkayasa. Anda kebayang nggak serangan berikutnya sudah diketahui oleh beberapa gelintir orang? Ya ini Omikron. Nanti akan terjadi gelombang besar-besaran begini-begini, masyarakat jangan kaget. Loh, mereka Tuhan ya, kan tahu masa depan yang tahu cuma Allah. Kan mereka sudah tahu bahwa ini akan terjadi serangan. Berarti mereka merencanakan kan? Pihak yang menolak untuk terbitnya GBHN karena itu hanya didasarkan pada sistem Undang-Undang Dasar 45. Yeah. Jadi kan gagas pikir pokok-pokok haluan negara yang muncul selama ini sampai akhirnya rame dibicarakan, bahkan sampai akhirnya dibawa ke forum akademik di Universitas Pajajaran dalam rangka proposal disertasi doktor gitu ya. Yeah. Itu kan menunjukkan ada problematik kacau secara filsafat keilmuan dalam perspektif filsafat keilmuan, dalam analisis keilmuan, filsafat keilmuan. Di mana bentuk kerancuannya? Kalau Anda menggunakan pokok-pokok haluan negara sebagai nomenklatur dari GBHN, itu berarti tunduknya pada Undang-Undang Dasar 45. Sementara pada prinsip Undang-Undang Dasar 2002 tidak ada pokok-pokok haluan negara. Kekosongan itulah yang kemudian mau dibuat dengan wujud Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Nah, jadi benar-benar undang-undang tentang sistem pengembangan riset nasional dan pembangunan nasional berbasis haluan ideologi Pancasila. Sampai begitu berpikir ekonomi politiknya. Artinya strategi pembangunan yang dibangunnya itu jauh sebenarnya. Nah, ini disadari oleh banyak orang. Gitu. Pondasi ini sedang dirubah susun karena kan ini bisa rubuh rumah kalau pondasi dikutak-katik, kan itu kan yang kita khawatirkan. Sekarang ini pondasinya mau diubah, tapi dengan cara ada beberapa cara kasar, ada beberapa cara diam-diam, gitu. Ada cara juga dengan cara lembut gitu. Misalnya mereka seperti saya pernah sampaikan di Rapil, dulu berbasis undang-undang saya sebutin ya, berbasis Undang-Undang 11 tahun 2019, mereka sudah bicara tentang haluan ideologi Pancasila, tapi cuma satu kalimat, cuma satu frase. Yang sekarang macam hibernasi ya, tidak hilang, tapi dia parkir, entah kapan ini. Betul. Nah, Bang, nampaknya sebagian komunitas ya, seperti juga Al-Quran menyampaikan, selalu ada orang pengingat di antara kita. Ini urusan COVID, PCR dan tokoh-tokoh yang bermain ya. Ini Novel Baswedan nampaknya tidak harus menunggu direkrut oleh polisi, dia dan kawan-kawan ya bikin Kaukus Masyarakat Sipil Cikini sana ya. Kaukus Masyarakat Sipil digagas oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono. Dia ini sedang, karena gatal mungkin ngelihat ya PT GSI ini, Genomic Solidaritas, melihat masalah Pak Luhut dan Pak Erik terlibat dalam kasus ini, minta audit. Emang bisa tuh Bang, audit dari swasta ke sana. Dan ini menyebabkan Pak Luhut bilang kalau terbukti saya akan resign, katanya begitu. CNN mengabarkan seperti itu. Gimana nih Bang, Pak, konstruksi hukumnya ini? Apa sandiwara tambah lucu atau bagaimana Bang? Ada dua yang dilakukan. Sebenarnya beberapa teman-teman itu datang ke saya, tapi saya kebetulan kan sakit, jadi saya tidak melanjutkannya gitu. Yang pertama tentu audit hukum. Jadi yang disebut dengan legal auditing, lahirnya nanti legal opinion. Jadi due diligence itu menyangkut legal due diligence dan financial due diligence. Tapi kalau legal due diligence, pemeriksaan secara legal dan pemeriksaan secara keuangan, itu kan dalam rangka biasanya digunakan untuk membeli sesuatu, lalu orang merasa masalah hukum ada nggak di dalamnya gitu, masalah keuangan ada nggak di dalamnya gitu, itu maka dilakukan audit.
audit tentang ketentuan ketentuan legalnya dan audit tentang keuangannya. Pada kasus PCR, khususnya pada kasus PT GSI, ini basis auditnya harus jelas dulu. Nah, kalau saya lihat sejak awal saya menyebut ini bisa dipakai undang-undang, ini karena saya dulu jadi anggota dewan lah, undang-undang KKN gitu. Oh, gitu. Ini bisa dipakai undang-undang KKN. Apakah memang PT GSI ini melanggar ketentuan-ketentuan yang dituang dalam undang-undang anti KKN? Itu harus dibuat di situ. Lalu pakai juga undang-undang tentang administrasi pemerintahan yang baik. Jadi ada dua yang bisa dipakai dalam rangka legal due diligence. Undang-undang KKN, Undang-undang anti KKN tahun 1998, dan Undang-undang administrasi pemerintahan umum yang baik. Itu bisa dipakai di situ. Apakah memang diterapkan good corporate governance, good public governance-nya? Good governance-nya ada apa enggak nih? Nah, itu pada aturan. Itu artinya sesungguhnya auditnya bukan hanya nanti pada 3SI, tapi juga pada pemerintah. Kenapa pakai ini gitu? Karena PCR-nya kan ditentukan harganya oleh pemerintah. Iya kan sudah berunding ya mereka. Iya, makanya. Jadi artinya yang saya maksud adalah legal due diligence-nya, pemeriksaan hukumnya itu menyangkut bagaimana aplikasi dua undang-undang, bagaimana kemudian proses pembentukan harga, bagaimana ketentuan proses pembentukan peraturan-peraturan yang menyangkut pada pembentukan harga layanan PCR, lalu bagaimana struktur biaya dan keuntungan yang diraih dari struktur biaya itu sehingga harus diketahui harga itu layak apa enggak. Nah, menyangkut di situ PCR-nya itu commercial goods, lagi-lagi di situ nih, commercial good atau public good. Nah kan ketika pemerintah menyatakan wajib menjadi public good, bererot itu yang kena ya kalau mau. Oh iya, bukan hanya PT GSI, tapi 10 perusahaan lain kena itu, 9 perusahaan lain kena. Karena perusahaan lain kena itu dalam struktur hukumnya disebut sebagai peserta pelaku, milde dader. Nah di situ kita ngambilnya prinsip legal due diligence dan financial due diligence-nya itu hanya bisa terjadi, menggunakan undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi tidak bisa menggunakan undang-undang biasa, tapi menggunakan dulu. Jadi mereka nih, tim yang kemarin itu harus menggunakan undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi ada kewajiban bagi pemerintah, ada kewajiban bagi mereka penyelenggara kebijakan itu untuk melakukan informasi. Nah, mereka akan bilang, ya saya kan bukan perusahaan publik, saya perusahaan swasta, tapi Anda menjalankan keputusan-keputusan publik. Nah, di situ terjadi debatable, sesuatu yang sangat krusial debatnya. Jadi perusahaan yang memang tidak ada hubungan dengan pejabat bisa menolak. Saya ulang, perusahaan yang tidak ada hubungan dengan pejabat bisa menolak. Tapi perusahaan yang di dalam sahamnya ada terafiliasi, bahasanya ya, terafiliasi dengan pejabat, nggak bisa nolak. Walau 2,5%, walaupun kecil apapun. Walaupun 2,5%, nggak ada urusan. Walaupun 1%. Karena 1%-nya bisa jadi ece-ece. Kan dalam audit nanti akan kita lihat pada struktur pemegang saham seluruhnya itu kayak apa gitu. Nah, itu ini kerjaan saya dulu di jadi di sebuah bank gitu, saya mau tahu apakah si perusahaan ini lagi ngerampok lagi apa enggak. Kan kita curiga dulu. Kan kita dirampok, istilah saya para penerima BLBI dulu tuh ngerampoknya 5 kali. 5 kali barang yang jadi ada keledai kejeblos 5 kali lah begitu ya. Pemerintah 5 kali itu ngerampok. Dia dapat kemudahan mendirikan bank, lalu kemudian dia dapatnya namanya fasilitas diskonto sampai dapat BLBI, ya kan? Dia ambil kredit sendiri dari banknya, itu 3 kali itu sudah tuh. Lalu berjatuh dia berantakan, diambil asetnya oleh BPPN, dibeli harganya lagi, diturunin, harganya dinaikin pada posisi dijaminkan dalam rangka pembayaran utang. Dia beli lagi dengan harganya dijatuhin, dan dia beli lagi dengan fasilitas kredit dari bank. Coba
Jadi gimana nggak jadi tajir kesohor begitu ya? Padahal Ihsanuddin Nursi menyatakan ini kasus sepele, sesungguhnya kamu diselesaikan dengan kantong kiri kantong kanan. Kelar. Quick Yangi juga ngomong kayak gitu bersama 4 anggota tim yang lain. Tapi saya sendiri sudah bicara secara terbuka, bahkan sudah menyebut di sebuah media, di halaman satu sebuah media nasional, sekuritisasi aset BPN. Saya sebutnya waktu itu sekuritisasi aset BPN. BPN. Gitu ngelihatnya. Ini ya luar biasa ya. Ya sekarang saya ingin minta komentar ini Bang Ihsanuddin Nursi. Ini di koran, di sosmed ada tulisan Omikron merebak. Ini alkisah apa lagi nih di mata seorang Ihsanuddin Nursi ini? Omikron ini jadi ditakuti dan menjadi alat untuk membuat aturan-aturan baru. Sementara auditnya ini kan entah akan kejadian atau tidak urusan dana ini. Bertriliun lagi akan keluar di tahun depan. Padahal ini udah 2 tahun urusan COVID ini. Nah, silakan Bang. Saya ngikuti Omikron. Itu bermula dari pemberitaan di 2 media Amerika. Yang mereka sebut bermula dari Botswana. Iya, Botswana 19. Mereka menyebutnya sebagai Botswana. Padahal di Botswana yang terkena COVID itu cuma 20 orangan. 19 orang ya, 20 itu. Iya, 20 orang itu. Saya ikuti dari media luar Botswana. Lalu tiba-tiba merebak. Oh, dia merebak karena pendapatnya Fauci. Lagi-lagi memang Fauci ini luar biasa nih. Dan Biden kayak berbeda dalam hal ini sama Fauci. Oh, beda. Beda hari ini. Kalau Anthony Fauci bilang, Amerika harus bersiap-siap menghadapi serangan gelombang kelima gitu. Jadi bahkan dengan kalimat harus melakukan persiapan apapun gitu loh. Dalam rangka menghadapi serangan gelombang kelima. Gelombang kelima itu Omikron. Wah, dahsyatnya. Padahal kalau saat yang sama dalam posisi Fauci kayak gitu ya, di hampir semua negara Eropa, termasuk Australia dan New Zealand, itu sedang melakukan protes habis-habisan atas vaksin, atas COVID, atas masker, atas macam-macam. Demonya besar-besaran, bukan demo kecil. Cuma Indonesia yang tidak ada demo. Ya, negara-negara ASEAN lah. Ya ASEAN lah, ya kan tahu sendiri. Tapi kalau kita lihat Uni Eropa, kita lihat Australia, kita ngelihat New Zealand, bahkan kita lihat Amerika Latin sekalipun gitu ya, itu demonya besar-besaran anti vaksinnya. Demonya besar-besaran menentang global pandemik yang mereka sadari ternyata ini direkayasa. Gitu. Anda kebayang nggak serangan berikutnya sudah diketahui oleh beberapa gelintir orang? Ya ini Omikron. Nanti akan terjadi gelombang besar-besaran begini-begini, masyarakat jangan kaget. Loh, mereka Tuhan ya? Kan tahu masa depan yang tahu cuma Allah. Kalau mereka sudah tahu bahwa ini akan terjadi serangan, berarti mereka merencanakan kan? Tahun depan ada lagi mikrofon lagi keluar. Iya. Sama seperti mereka bicara tentang global pandemi. Kan mereka bikin global simulasi dulu. Ya ada simulasinya. Di Johns Hopkins University yang dihadir oleh Carl Schwab, Michael Bloomberg, Bill Gates. Kan tim yang hadir antara lain 4. Satu lagi saya lupa siapa gitu. Carl Schwab, Michael Bloomberg, Bill Gates. Saya lupa satu lagi. Ada 4. Penentu yang disebut penentu the cabal tadi. The cabal tadi itu. Iya. Jadi buat saya kalau saya karena mungkin karena saya ngikuti dari media alternatif juga ya. Kan di sana juga punya media alternatif yang keras, yang menentangnya juga kencang dan mereka bikin kuat juga gitu. Dan saya menerima informasi dari dua belah pihak. Jadi dengan enak saya mencerna informasi tadi. Oh, ini berarti mereka sedang merekayasa ulang. Apa mereka yang sedang merekayasa ulang? Tadi untuk memastikan apa yang disebut oleh Tex Mars sebagai Global Human Control System. Nah, berarti mereka akan segera mempercepat kelahiran digital currency. Nah, kalau digital currency itu kan udah Bitcoin kan mereka sudah luncurkan di mana-mana. Kalau Bitcoin kan baunya money games gitu ya, judi tentang uang. Tapi kalau digital currency kan sebenarnya mereka dalam rangka menentukan betul dunia dalam perspektif alat tukar. Jelas. Jadi digital currency sebagai alat tukar gitu ya, itu nanti berhubungan dengan storage value, dengan nilai-nilai penyimpanan.
Itu tidak lagi didasarkan pada aset, tapi didasarkan atas apa yang Anda miliki di bank. Selama uang Anda di bank sebagai storage value itu jumlahnya banyak, Anda boleh melakukan transaksi. Sesuka-suka melalui handphone Anda transaksi. Tapi begitu yang namanya nanti tipis, Anda nggak bisa macam-macam lagi, Anda nggak punya apa-apa. Anda boleh lagi kerja berdasarkan aturan mereka sebagai pengisi storage value rekening Anda di bank. Gitu. Apa artinya? Kan total berarti di tangan mereka. Input, proses, output dengan segala macam dampaknya di tangan mereka mengatur. Itu yang orang lupa, Ihsan Talib dan pendengar Rafil. Bahwa mereka sedang masuk ke sana demikian jauh gitu. Jadi mereka mengatur sistem perbankan, mereka mengatur bank sentral, mereka mengatur alat sistem pembayaran, mereka mengatur IT-nya gitu kalau ngelihatnya. Ini Omicron ini langkah itu gitu, langkah untuk posisi memastikan apakah memang nano implant-nya bekerja apa enggak. Kan pada saat yang sama Allah selalu memberi jalan untuk menihilkan gangguan pada DNA. Kan diakui bahwa sesungguhnya kalau pakai pendekatan orang-orang sana juga, vaksin itu kan rekayasa, yang saya bilang rekayasa genetika, yang berarti melakukan rekayasa atas DNA. Rekayasa DNA itulah yang kemudian mengubah bahasa Allah pada tubuh manusia gitu. Tapi setiap bencana kan selalu Allah dampingi dengan jalan keluar. Inna ma'al usri usrah itu. Betul sekali. Berdampingan. Nah, tangan Allah yang mana ya kalau di bidang ini ya? Apakah umat sedang diuji atau apakah kita sekedar menunggu pertolongan dari Allah atau bagaimana, Bang? Menariknya pertanyaan Ihsan Talib. Saya kalau secara kelompok kecil, saya sudah melakukan tadi keimbangan atas posisi tidak mengikuti gaya itu. Tapi dalam kerangka kelompok besar ya nggak bisa karena mereka mendominasi habis-habisan. Nah, ketika masuk ke dalam istilah umat menunggu doa, maka memang balik ke ayat, jika kamu memang sungguh-sungguh beriman dan bertakwa, maka aku akan memberikan pertolongan pada kamu. Tapi pada saat yang sama jangan lupa bahwa keimanan dan ketakwaan itu selalu diuji dengan ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kekeringan gitu. Bahkan soal ujian jiwa dan harta gitu. Artinya memang perlindungan dan pada saat sama ujian itu selalu saling sahut, saling berimbangan. Nah kalau yang kita sadari sekarang ini seakan-akan dekabal menang gitu, tapi kalau kita lihat demo di mana-mana juga muncul, maka sesungguhnya kan hukum Archimedes dan hukum bencana berhubungan itu sedang berjalan. Nah, saya yang menarik adalah di Indonesia, begitu rupanya kekuatan itu besar gitu ya, kebebasan untuk mengambil sikap berdasarkan konstitusi saja, seakan-akan nggak ada gitu, hilang gitu. Jadi konstitusi itu cuma tinggal kata-kata, dia sangat sepenuhnya tergantung pada kehendak negara kekuasaan gitu. Ini saya tulis bukan baru ya Ihsan Talib, saya membongkar tulisan-tulisan saya, artikel saya, di mana saya menulis tentang negara kekuasaan, di mana saya menulis aku adalah raja gitu. Itu pernah ternyata saya tulis sebelum saya nulis Bangsa Terbelah sebagai artikel di media-media online gitu. Jadi ketika situasi kayak gini buat saya luar kepala karena saya sudah maaf ya. Saya sudah memotretnya jauh sebelumnya gitu. Sama seperti sekarang Biden melakukan sikap atas Anthony Fauci. Ya iya, karena memang dia ingin segera dulu mengatasi pengangguran yang luar biasa, ketimpangan yang luar biasa di Amerika. Jika tidak, dia tidak punya peluang berhadapan dengan pemilihan kedua pada 2024. Kan dia sejak awal menyatakan untuk tidak masuk pilihan kedua. Saya cukup 1 term saja. Di tengah yang namanya Kamala Harris diserang habis-habisan dari berbagai kalangan. Tapi kemudian saya ingin yang kedua kali. Maka dia harus mengatasi dulu problem mengakar di Amerika. Apa itu? Rasisme dan yang namanya pengangguran dan ketimpangan. Baru turun kemarin 1,2 triliun dia dalam rangka itu. Lalu tiba-tiba diserang lagi, dia terganggu dengan kebijakan itu. Nah, sampai berapa jauh dia merasa terganggu dan melakukan perlawanan tergantung sikap dia. Dia tidak boleh bernasib seperti John Patrick Kennedy dan
Nixon gitu, yang bertentangan dengan The Kaaba dan kemudian dijatuhkan gitu. Atau dimatikan gitu. Iya, kasusnya begitu gitu. Waduh, 42 menit sudah. Sebagai penutup ini Bang, apa yang bisa ditutup karena masih ada belasan berita yang harus kami sampaikan. Silakan. Oke. Yang pertama, tingkat keyakinan kita terhadap keputusan Allah, terhadap aturan-aturan Allah tidak boleh bergeser sedikit pun. Tingkat ujian keimanan kita akan makin kuat, akan makin deras. Gelombang ujian itu akan makin terus menderak ketika memang bobot keimanan kita naik. Persoalan pokoknya kita sadar itu sebagai ujian atau bukan. Atau akhirnya kita terjerembab karena ujian itu jatuh. Tapi kalau dijatuh jangan kaget, segera bangkit lagi gitu. Karena saat itu Allah sangat gembira menghadapi mereka yang begitu jatuh segera bangkit. Itu hadisnya luar biasa. Allah begitu gembira menyaksikan umatnya yang terjerembab lalu segera bangkit untuk bertaubat. Itu kan lebih gembira orang yang menemukan kendaraannya yang hilang dan menemukan kembali sampai dia salah dalam menyebut ya Allah engkau hambaku, kan sampai sama hadisnya bunyi gitu. Nah itu artinya kita tidak boleh menurunkan sedikit pun bobot keimanan. Nah ketika kita bicara tidak menurunkan sedikit pun bobot keimanan, itu berarti akdun biqalbi ikaran bilisan amalun bil arkannya tidak boleh diturunkan bobotnya, baik tingkat kekolbu, tingkat ucapan maupun tingkat tindakan. Kalau turun bangkitin lagi, kalau turun bangkitin lagi, karena memang akan selalu begitu, karena memang peperangan melawan setan tiap detik kan. Iya nggak? Iya betul. Maka doanya adalah Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi au yadurun. Kan ngambilnya begitu gitu. Karena memang peperangan itu tiap detik dia datang dari depan, dari belakang, dari kiri kanan gitu. Itu yang kita hadapi secara individual. Yang repotnya secara kepemimpinan di level negara ini loh. Yang repotnya. Sementara pada level masyarakat, pada level komunitas, kita seolah-olah kesannya kehilangan kepemimpinan. Pada saat yang sama mereka membangun kepemimpinan tim yang seakan-akan tidak peduli dengan orang lain, kalau mau saya harus terjadi gitu. Itu yang kemudian bergeser demokrasi menjadi bentuk otoriter misalnya. Dan begitu kalau kajian ke beberapa teman yang muncul. Terus saya kan begitu saya menyebut negara kekuasaan itu saya sudah selesai ngomong itu. Gitu. Jadi bukan hal baru untuk memahami. Nah, karena itu dalam konstruksi memperkokoh keimanan, memperkokoh ketahanan, kekebalan terhadap situasi itu, ya kedekatan hubungan dengan mereka yang punya daya juang tinggi, kedekatan hubungan dengan Allah gitu, kedekatan hubungan dengan Sang Pencipta, itu harus intensitasnya harus dinaikin gitu. Nah salah satu bentuk intensitasnya dinaikin, ya tadi ya ulil albab panggilannya. Ya ulil albab kan dua sikapnya, dia berzikir dan dia berpikir tentang tindakan dan alam semesta serta dalam mereka menjaga keseimbangan. Jadi penuhi saja panggilan itu. Bagaimana panggilan ya ulil albab itu pada konstruksi berpikir dan berzikir. Itu yang kedua. Jadi pertama soal keimanan, yang kedua soal berzikir dan berpikir berdasarkan panggilan ulil albab. Yang terakhir, suka tidak suka, kemenangan akan datang jika memang tingkat kepasrahan kita dalam keikhlasan yang amat tinggi. Bahwa kita sadari kita cuma sekedar perangkat dia gitu. Artinya ketika kita mempertahankan keimanan sesungguhnya kita hanya dalam rangka menjalankan ajarannya. Apa kata kuncinya? Konsistensi atas kesabaran harus disertai dengan keikhlasan. Itu sepenuhnya harus meminimalkan subjektivitas diri. Nah ini susahnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Saya mengalami ini jujur aja saya. Luar biasa meminimalkan subjektivitas itu. Luar biasa gitu. Jadi kenapa sampai hadisnya menyebut peperangan paling besar adalah peperangan melawan hawa nafsu? Ya itu karena soal subjektivitas. Walaupun kita terus-menerus melakukan peperangan itu gitu, melawan nafsu. Nah ini harus belajar. Nah untuk bisa belajar kayak gitu ada dua hal jalan berpikirnya, taum dan bersedekah. Insya Allah. Nah, bersedekahnya dengan cara-cara tangan kiri tidak boleh tahu ketika tangan kanan ngasih. Wah, kita mesti banyak bersedekah. Terima kasih Bang Iksan Indonesia. Kuncinya terakhir itu. Terima kasih Bang pagi hari ini sudah menemani. Kalau salah
kita mohon maaf sambil memohon maghfirah dari Allah dan sekaligus memohon petunjuk dan rahmatnya supaya berkah datang pada kita dan Amin. kekuatan datang pada kita. Amin. Dan kalau benar kan memang kehendak Dia, karena bagaimanapun Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.